menghasilkan jasa? Teman-teman Smart Point, apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Lalu, apa saja ya pekerjaan itu? Guru, mengajar murid-murid untuk bekal masa depan. Petugas kebersihan, membersihkan jalan, rumah, atau kantor, atau tempat lainnya agar tempat yang dibersihkan nyaman untuk ditempati. Dokter, mengobati orang-orang yang sakit. Polisi lalu lintas, mengatur lalu lintas agar pengendara selalu tertib, terhindar dari pelanggaran lalu lintas, dan tidak terjadi kemacetan. Sopir, mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Guru, petugas kebersihan. Dokter, polisi lalu lintas. Sopir, sudah tahu kan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Sampai jumpa. Betul, Bapak mengenal saya. Oh iya Pak, betul. Begini ya Pak ya. Alhamdulillah untuk keluarga Bapak sudah boleh pulang ya Pak ya. Dan sekarang tinggal menyelesaikan administrasinya. Ini rincian biayanya ya Pak ya. Kurang lebih sekitar 3. Nanti tinggal ke administrasi. Ya betul. Kira-kira bisa pulang nggak ya Pak ya? Soalnya saya kan dari kampung Pak. Ya kesini juga kan asalnya karena sebenarnya nggak mau, cuma kan ambil dulu kan kakak saya dan tersebut. Saya itu udah menjual beberapa yang ada di rumah saya top, terus juga benar-benar lain, dan uang yang saya dapat nggak sampai segitu gitu Pak. Kira-kira bisa diperhitungkan atau gimana gitu Pak? Nah, saya lakukan Pak. Kasihan juga nih pasien. Ya udahlah, gua nggak akan masukkan tindakan keperawatan, hitung-hitung sedekah aja buat pasien. Baiklah kalau gitu Pak, nanti saya akan coba dengan itu menghubungi administrasi yang lain. Semoga saja nanti ada respon dan semoga saja nanti bisa sesuai dengan uang yang Bapak punya. Siapa ya? Bantuannya. Sama-sama Pak. Ya, silakan untuk sementara Bapak kembali ke ruangan saya. Masih banyak ya Pak ya? Ya, sama-sama. Bro, lagi sibuk gak? Oh, emang kenapa bro? Kalau nggak sibuk, nah sini dulu deh sebentar. Ini bro, gue mau nyerahin rincian biaya sama tindakan perawatan dan administrasi untuk pasien yang mau pulang. Ini kenapa bro yang hari ini belum masuk tindakan? Itu sengaja sih gua nggak masukin untuk tindakan perawatan hari ini karena keluarga pasiennya emang tidak mampu, dan juga tadi dia juga sudah bilang untuk rincian biaya segitu dia tidak punya uang. Jadi semoga dengan dikuranginya tindakan untuk perawatan untuk hari ini bisa membantu dari administrasi pasien. Oh oke, kalau begitu tunggu dulu ya. Sebentar saya input dulu ya bro ya. Ini udah beres bro. Total biaya seharusnya jadi ini. Oke. Sip. Iya. Terima kasih ya. Iya bro, sama-sama. Iya Pak. Gimana Pak soal administrasi Bapak? Alhamdulillah ya Pak ya, mengenai administrasi Bapak semuanya sudah saya uruskan dan nanti sudah tanya ke pihak administrasi yang ada di atas, dan alhamdulillah untuk Bapak sudah dapat potongan untuk diskon. Yes Pak. Iya betul. Jadi saya cuma bayar yang
sesuai yang tadi itu Pak. Iya betul sekali. Ya, sama-sama ya, semoga saya tidak bisa melakukannya, tapi saya hanya bisa menjawab itu saja. Ayo Bapak. Teman-teman Smart Point, ayo kita kenali jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan yang terdapat di pedesaan dan pegunungan. Hasilnya antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Peternakan, yaitu kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil dari hasilnya. Hasilnya antara lain yaitu daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Peternak dibagi menjadi 3, yaitu peternak hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Peternak hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Peternak unggas seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat, perikanan air laut. Perikanan darat merupakan usaha menangkap ikan di perairan darat. Terjadi atas perikanan air tawar yang dilakukan di sungai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Perikanan air laut merupakan usaha menangkap ikan di pantai dan laut yang dilakukan oleh nelayan tradisional. Laut menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Itu adalah jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Sampai jumpa! Jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Ayo teman-teman Smart Point, kita kenali. Usaha kegiatan ekonomi dibagi menjadi 4, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Pertambangan dibagi menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam seperti emas, perak, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kehutanan. Hutan di Indonesia berperan sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai flora dan fauna. Hasil dari hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Perdagangan, yaitu kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali pada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang
akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Perdagangan dapat dilakukan satu daerah, bahkan hingga antar negara. Perindustrian, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Itu tadi teman-teman, jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe? Digoreng, dibacem, disanten, gitu-gitu aja kan? Nggak bosen? Nah, dari masalah itu, saya berpikir, wah, tempe ini banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next gold. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, dari masalah ini, aku Beni Santoso, 24 tahun asal Solo, kemudian merantau ke Bali untuk kuliah, di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya berpikir karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin proyek kuliah saya. Saat itu saya bikin tempe dua macam, ada tempe rasa bawang putih dan juga tempe rasa keju. Bayangin kan, tempe di pasaran kan biasa. Kenapa nggak kita kasih flavor aja? Nah, percobaan pertamaku dengan tempe keju itu berhasil. Ketika kalian nyoba, ada rasa kejunya enak, maknyus. Tapi yang tempe bawang putih, waduh, nyoba berapa kali gagal mulu. Masuk akal sih, bawang putih kan ada antibakterinya. Jadinya tempenya gagal mulu. Akhirnya saya bingung kan, ini udah 6 bulan project, udah selesai mau diapain. Biar nggak mubazir, aku bilang ke teman-temanku, nanti tempe ini bakal aku jadiin usaha loh. Beneran deh akhirnya kejadian. Akhirnya aku mulai buat tempe yang aku kasih nama Ini Tempe, Innovate New Idea with Tempe. Jadi awal mula saya buat tempe karena udah pengalaman sebagai project akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke area Ubud. Saya buat tempe tuh. Hampir 1 kampil 25 kilo kedelai saya buat jadi tempe. Tapi hasilnya gagal semua, gagal total. Di saat itu saya berpikir, waduh, ini mau tempe mau aku jadiin usaha beneran apa enggak sih, kok bikinnya gagal mulu ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe, akhirnya berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku iseng menjual tempe pertamaku ke tetanggaku itu. Aku masih ingat aku jual ke beliau 10.000. Kebetulan tetanggaku itu bule. Dia kan lihat aku proses bikinnya kan. Dia kayak mungkin ada perasaan kasihan ya. Ini orang kok bikin mulu, gagal mulu, bikin mulu, gagal mulu. Akhirnya aku kasih dia tempenya. Kemudian dia beli 10.000. Kemudian dia bilang, kamu nggak bikin nih tempe model-model lain. Kok bikinnya tempe polos saja? Akhirnya aku kepikiran, aku olah apa ya tempe? Kok kayaknya masa aku jual polosan aja? Akhirnya aku mikir, ini harus ada produk olahan nih dari tempe. Sesuai dengan namanya kan Ini Tempe, Innovate New Idea with Tempe. Harus produk yang inovatif. Kebetulan ibuku suka bikin kue kering. Aku coba deh bikin kue kering tapi basicnya dari tempe. Nah, buleku tetanggaku ini, aku jadiin kelinci percobaanku. Aku kasih dia satu persatu jenis kue kering yang aku buat. Terus dia bilang, enak juga kue keringmu, tapi ada rasa pahit tempenya. Coba deh bikin lagi. Akhirnya aku coba bikin lagi dan muncullah kue kering dari tempe. Gitu. Jadi modal itu nggak melulu tentang duit. Modal aku bagi 4 ya.
Pertama, modal mindset. Yang kedua, modal ilmu. Ketiga, modal networking. Dan yang keempat, baru modal keuangan. Yang pertama, modal mindset. Kalau mau bikin usaha, jangan melulu mikirnya nyari duit, nyari cuan, nyari untung. Nggak bisa. Modal awal usaha itu yang pertama adalah mindset. Kita benerin dulu mindsetnya. Kita belajar untuk nyari kenalan, networking, pelanggan, benerin sistem, benerin produk. Jadi jangan melulu tentang jual dapat cuan, jual dapat cuan. Yang kedua adalah modal ilmu. Jadi ilmu apa sih yang kalian punya sebagai basic dalam membuat usaha? Mungkin kalau aku pribadi di Ini Tempe, aku pernah bikin project buat tempe. Nah, itu aku jadikan sebagai ilmu awal. Kemudian kebetulan aku juga anak kulineri, ilmu masaknya juga kepake. Dan sebelumnya aku juga anak sains di SMA. Jadi ketiga hal ini aku jadiin satu untuk membuka usaha ini. Kemudian modal yang ketiga adalah modal networking. Sebagai pengusaha, kita nggak harus di satu tempat mulu. Kita harus explore, ketemu banyak orang, menambah perspektif baru. Jadi kita menambah pengalaman orang tersebut untuk kita aplikasikan di usaha kita. Baru yang keempat adalah modal keuangan. Nah, menurutku tips awal untuk usaha itu modal jangan terlalu besar. Kita mulai aja dari yang simple, dikit-dikit dulu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin boncos banyak banget untuk kegagalan usaha tersebut. Karena kita kan masih belajar. Nah, untuk modal awalku, aku spend 5 juta itu. Beli mesin kedelai dan juga beli kedelai mentah. Kemudian untuk modal awal ini kebetulan aku pinjam orang tua. Karena aku punya budget tabungan yang aku pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua kalian juga bisa jadiin sebagai angel investor loh. Kalau ditanya tentang suka dalam usaha, yang jelas dapat cuan lah, apalagi kalau bukan duit. Nah, kalau dalam usahaku ini, aku paling seneng belajar. Jadi passion ketemu orang baru, mendapat perspektif, belajar terus, kemudian menyalurkan ekspresi lewat karya-karyaku. Kemudian, kalau ditanya sukanya lagi ya banyak juga sih, tapi kalau ditanya dukanya, wah, yang pertama dari segi SDM. Susah banget kan nyari orang masuk keluar. Pertama alasannya hamil, pindah kerjaan, kemudian menikah, pulang kampung, sakit. Nah, banyak tuh. Kemudian yang kedua ada juga kayak misalnya isu-isu seperti komplain customer, kemudian gunung meletus, dan juga seperti saat ini nih, corona pandemik. Tapi yang paling lelah itu awal-awal ketika usaha. Ketika aku harus investasikan waktuku, nggak punya waktu untuk istirahat yang cukup, nggak ada libur, dari Senin sampai Minggu kerja mulu. Tapi aku yakin, suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalau ditanya kunci untuk survive, relate dengan situasi pandemik sekarang, cukup sulit sih benernya. Terutama dari pendapatan yang semakin menipis. Tapi cukuplah untuk membayar operasional perusahaan. Nah, dari itu aku selalu berpikir positif. Di situasi seperti ini kita nggak boleh gegabah mengambil tindakan yang aneh-aneh. Kita positif aja untuk introspeksi diri dan selalu bersyukur. Mungkin dari awal yang nggak punya waktu untuk jalan-jalan, nggak punya waktu rileks, sekarang bisa rileks. Yang sebelumnya selalu overproduktif, sekarang bisa santai dan tone down. Dan jangan lupa untuk terus untuk upgrade diri. Kita bisa perbaikin diri lewat misalnya skill apa yang kita perlu butuhkan. Misalnya public speaking, internet marketing, bikin video konten. Jadi ambil aja segi positif dari pandemik ini. Aku percaya badai pasti berlalu. Sementara ini Tempe Bali baru bisa ditemukan secara online maupun bisa belanja di healthy shop area Bali dan luar Bali. Keinginan saya sih nggak muluk-muluk. Saya berharap Tempe Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. Saya percaya bahwa dengan usaha kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Semangat! Oke, tadi sharing pengalamanku dengan usaha Tempe Bali. Aku juga punya 3 pedoman, yaitu 3P. Passion, kita harus sabar. Woles saja, jangan gerusa-gerusu. Kemudian passion, hasrat gairah. Kalau kalian lagi down, kalian ingat motivasi awal kalian tuh mau ngapain sih? Yang ketiga adalah persistent. Itu adalah kalau kita lagi jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi.
Kalau kita jatuh, kita mulai lagi. Jadi, jadikan itu sebagai proses pembelajaran kalian ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat.